Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Irfan dalam Ngawangkong. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para insan Merdeka Belajar. Hari ini kita kembali diskusi seperti biasa yang ringan-ringan saja. Saya di dalam 2 minggu terakhir sangat tertarik ya dengan beberapa informasi, beberapa berita, bahkan viral ya. Bahkan ada klarifikasi dari pemerintah. Macam-macam. Ada diskusi, ada saling kritik gitu kan. Tentang apa? Tentang keselamatan di jalan raya. Dalam 2 minggu ini, banyak sekali dibahas tentang keselamatan di jalan tol. Saya tentunya, selaku orang yang sedang belajar, yang ingin saya sampaikan di sini, hanyalah pemahaman saya dari sisi keilmuan transportasi. Sesuai dengan yang saya pelajari sampai saat ini. Hari ini, kita akan coba diskusi dengan tema kecepatan versus keselamatan. Para insan Merdeka Belajar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, disebutkan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum. Jadi para insan Merdeka Belajar bisa memahami bahwa jalan itu bukan hanya seonggok barang mati, infrastruktur yang terbentuk dari semen, aspal atau apapun, tapi ini merupakan sebuah sistem yang dapat memfasilitasi seluruh kegiatan aktivitas masyarakat bahkan negara. Selanjutnya di undang-undang tersebut, di pasal 2, disebutkan bahwa penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan. Saya ulang ya, pada asas kemanfaatan, keamanan, dan keselamatan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntability, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Jadi kalau sesuai dengan tema hari ini, maka jelas keselamatan merupakan asas dari Undang-Undang 38 tentang jalan. Apapun yang kita lakukan dengan jalan, kita tidak boleh mengabaikan salah satu asas. Harus semuanya diambil. Kalau kita bicara keselamatan, maka harus dipastikan seluruh rangkaian penyediaan infrastruktur jalan, dari mulai perencanaan, perancangan, pelaksanaan, operasional, pemeliharaan, semua harus memperhatikan asas-asas tersebut. Dalam UU Jalan dan Lalu Lintas serta turunannya, artinya kan ada undang-undang lain tentang pergerakan di jalan. Ada Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009, ada beberapa peraturan pemerintah, bahkan di setiap kementerian diatur secara detail. Bagaimana keselamatan? Jadi disebutkan bahwa kalimat keselamatan selalu menjadi asas utama. Begitu juga di dalam berbagai textbook yang bisa kita baca saat ini. Mudah kita akses ya beberapa textbook. Safety selalu menjadi kalimat pembuka dalam halaman pertamanya. Begitu pentingnya keselamatan sehingga menjadi tujuan utama dalam melaksanakan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, operasional, dan pemeliharaan infrastruktur jalan tol. Jadi clear ya, bahwa sekarang mau textbook, mau undang-undang, peraturan apapun, selalu mengatakan asas utama atau tujuan utama dari penyediaan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya adalah keselamatan. Baik, para insan Merdeka Belajar, izinkan kita mundur ke 10 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2011. Pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2011, salah satu public figure mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan tol Cipularang. Mobil yang ditumpanginya bersama keluarga mereka mengalami kecelakaan tunggal di tol tersebut. Public figure tersebut mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna merah hati. Nah, kenapa saya sampai ingat? Karena kebetulan waktu itu saya menjadi salah satu anggota tim audit keselamatan internal dari Ditjen Bina Marga dan BPJT pergi ke lokasi karena waktu itu pasca Lebaran. Jadi kami di awal-awal bulan Syawal melakukan audit di lapangan. Bahkan nomor mobilnya pun kalau tidak salah saya masih ingat B1843 UFO. Nah, saya ingat UFO karena ingat UFO. Berdasarkan keterangan para saksi di lapangan, kendaraan tersebut menuju Jakarta
yang luar biasanya ditumpangi oleh 10 orang. Jam, kejadian menunjukkan jam 10. Mobil melintas di kilometer 96 plus 500 jalur B. Di daerah Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jadi kalau Insan Mereka Belajar sering ke Bandung, kurang lebih selepas dari rest area 99 jalur B. Berdasarkan keterangan saksi mata tadi dan petugas yang kami interview waktu itu mengatakan tiba-tiba kendaraan tersebut oleng ke kanan, berarti menuju lajur cepat, membentur pembatas jalan tol yang terbuat dari konkrit barier. Kemudian mobil tersebut terseret 30 meter dengan posisi roda kiri di atas. Jadi dapat dibayangkan bagaimana luar biasanya kejadian musibah tersebut. Dalam pengamatan kami saat itu, kondisi jalan tol yang lurus dengan tanjakan dan turunan yang tak terlalu curam. Ada beberapa turunan di sana yang cukup curam, tapi lokasi tersebut tidak curam. Betul, sedikit membelok. Yang berada di daerah perbatasan Kabupaten Purwakarta dan Bandung. Bandung Barat lebih tepatnya. Seringkali dimanfaatkan pengemudi untuk memacu kendaraan dalam kecepatan yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi, dan faktor kelalaian pengemudi serta kondisi kelaikan kendaraan menjadi satu dari sekian sebab utama kecelakaan. Jadi kecepatannya kadang-kadang jauh melebihi kecepatan rencana, kecepatan izin, kecepatan yang diperbolehkan. Dan didukung kadang-kadang ya, ditambah oleh kondisi kendaraan yang tidak laik secara teknis. Contoh melebihi penumpang, kondisi rem, dan sebagainya. Banyak sekali penyebab. Nah, para insan Mereka Belajar, kenapa kita diskusi hal ini pada hari ini? Karena persis 10 tahun kemudian, artinya di 2021, kemudian terjadi kecelakaan di ruas jalan tol yang berbeda di Jawa Timur yang menimpa kendaraan publik figur lainnya. Diduga, kendaraan melaju dengan kecepatan di atas ketentuan yang luar biasanya sambil bermain HP. Update status apa-apalah, saya tidak begitu paham. Tentunya para insan Mereka Belajar, kecelakaan tersebut, kecelakaan para public figure tersebut hanya sebagian kecil angka kecelakaan lain. Banyak kecelakaan-kecelakaan yang tidak sempat dibahas oleh netizen Indonesia terutama. Padahal mungkin lebih banyak lagi angkanya. Namun karena yang terkena musibah tersebut adalah public figure, otomatis menjadi perhatian halayak ramai. Tentunya di dalamnya ada para netizen yang meramaikan. Terlepas dari berbagai kejadian tersebut, mari kita sama-sama ambil hikmah dari pemberitaan yang sangat ramai. Selaku insan Mereka Belajar, mari kita simak secara objektif tentang filosofi keselamatan dalam ilmu transportasi. Para insan Mereka Belajar, dalam melakukan desain dan implementasinya, sebagus apapun, sehebat apapun, tingkat layanan yang diberikan oleh infrastruktur jalan tentu ada keterbatasan. Apabila kita bicara audit keselamatan, maka langkah tersebut sudah mulai dilakukan saat melakukan desain sampai pelaksanaan saat operasional. Jadi kalau bicara audit keselamatan, saat desain pun sudah ada audit keselamatan desain jalan misalnya. Saat pelaksanaan begitu juga, terus dilakukan audit. Bahkan setelah selesai, sebelum dioperasikan ada audit. Dan saat operasi, kalau di jalan tol misalnya, ada namanya SPM, Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, yang diukur secara periodik dari waktu ke waktu, dan itu menjadi syarat apakah operator menjalankan syarat-syarat minimal tersebut atau tidak. Dan ini sangat mempengaruhi ke kinerja badan usaha tersebut, bahkan dihubungkan dengan kenaikan tarif. Nah, kali ini kita tidak akan membahas itu. Yang kita akan bahas adalah secara objektif memandangnya dari sisi ilmu transportasi. Ya tentunya tidak akan tuntas juga, karena saya coba mengambil satu isu saja. Yang akan saya perhatikan adalah, yang kita perhatikan saat ini adalah, kita secara objektif memandangnya, bahwa bagaimanapun bagusnya jalan, bagaimanapun bagusnya pelayanan, ada satu keterbatasan. Apa sebenarnya yang menjadi pembatas dalam desain, dalam pelaksanaan, dan dalam operasional jalan? Apa itu? Kecepatan.
Karena kecepatan merupakan faktor utama di dalam menentukan desain geometrik jalan. Hal-hal lain, faktor-faktor lain selalu dipengaruhi, praktis dipengaruhi oleh kecepatan rencana. Di awal memang kecepatan rencana pun dipengaruhi oleh medan jalan, yang kita sebut ada datar, ada bukit, ada gunung, kemudian kelas jalan. Setelah itu, hampir semua variabel perencanaan jalan selalu melibatkan VD, kecepatan rencana. Nah, kecepatan rencana perencanaan mereka belajar, kemudian diimplementasikan sebagai batas kecepatan di lapangan, batas kecepatan operasi. Terlebih kalau di jalan tol, ada dua rambu. Rambu batas kecepatan minimal dan rambu batas kecepatan maksimal. Nah, ini pembatasnya. Di dalam ilmu apapun, di saat kita melewati batas, maka hasilnya tidak baik. Para insan mereka belajar, untuk menilai ada atau tidaknya gangguan kelancaran perjalanan, indikator yang digunakan adalah ada atau tidaknya penurunan kecepatan perjalanan. Apabila kecepatan perjalanan di suatu ruas jalan berkurang hingga lebih kecil dari 50% dari kecepatan rencana atau design speed atau VD, maka hal itu menunjukkan bahwa ruas jalan sudah mulai mengalami gangguan kelancaran perjalanan. Itu teori yang ada. Penggunaan nilai 50% kecepatan rencana tersebut didasarkan pada teori lalu lintas yang menyatakan bahwa volume lalu lintas maksimum biasanya terjadi pada saat sebagian besar kendaraan melaju dalam kecepatan sedang. Nah, jadi kalau para insan mereka belajar melihat grafik di monitor ini, kita akan tahu bahwa kecepatan sangat dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain. Apabila lalu lintas sepi atau kepadatan rendah, pengemudi dapat bebas memacu hingga batas kecepatan yang diizinkan. Hingga batas. Kadang-kadang hingga batasnya diabaikan. Sehingga memacu sehebat-hebatnya, sepuas-puasnya, kalau kata teman-teman, kalau belum gaspol, tidak puas katanya. Nah, inilah yang melewati batas. Namun apabila kepadatan lalu lintas meningkat, maka baik kecepatan perjalanan maupun kemampuan jalan untuk melewatkan volume maksimumnya menjadi berkurang. Sebaliknya ya, kalau kepadatan tinggi, kecepatannya juga rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kapasitas dan tingkat pelayanan jalan akan tercapai apabila terdapat keseimbangan antara volume, kecepatan, dan kepadatan. Yaitu pada saat kepadatan lalu lintas berada dalam level sedang. Ya, biasanya kejadian kecelakaan ya di saat pengemudi merasa bebas melakukan laju kendaraan setinggi-tingginya atau sebaliknya di saat disparitas kecepatan yang tinggi. Saya sendiri sempat mengalami musibah kecelakaan di kilometer 62 lajur B dari arah Bandung ke Jakarta. Menurut analisa saya, mungkin juga saya tidak hati-hati, tapi menurut analisa saya adalah karena disparitas. Kejadiannya di akhir 2009 kalau tidak salah, di saat jalur Jakarta Cikampek masih 2 lajur. Nah, itu kendaraan truk pembawa pasir yang dari arah Purwakarta Subang biasa berjalan di bawah batas kecepatan minimal. Itulah yang menyebabkan disparitas kecepatan. Ya mungkin juga saya waktu itu melewati batas kecepatan juga, sehingga terjadilah musibah. Ini menjadi concern saya juga di dalam melakukan pembelajaran, di dalam melakukan diskusi, bahkan di dalam melakukan analisa lalu lintas. Nah, namun sayangnya ya, teori tadi menjadi melenceng saat para pengemudi kendaraan ini, pengguna jalan ini memiliki kecepatan operasi jauh di atas kecepatan rata-rata. Ada yang mengatakan, saya kan kemarin 2 kali lipat dari kecepatan rencana atau kecepatan izin misalnya. Kecepatan izinnya 80, dia memacu sampai 160, bahkan ada yang 180 dan 200 selamat. Itu ada hal-hal lain yang memang mempengaruhi. Tapi siapapun, bagaimanapun, dengan kondisi kecepatan jauh di atas kecepatan izin, itu berisiko terjadi kecelakaan. Yuk kita lihat para insan merdeka belajar. Untuk mengoptimalkan keselamatan pengguna jalan, jelas pada tahap awal desain telah ditetapkan kecepatan desain dan kendaraan desain. Jadi ada 2, kecepatan dan kendaraan. Kendaraan biasanya diwakili oleh kendaraan yang umum
ada. Nah, kendaraan desain ini memperhatikan karakteristik operasional kendaraan, termasuk di dalamnya pengemudi dan rasio kekuatan mesin terhadap berat kendaraan. Jadi, bisa saja mesinnya kuat tapi berat sekali, yaitu yang disebut dengan overloading, overcapacity, atau overloading, overdimension. Nah ini banyak kecelakaan yang terjadi akibat kondisi tersebut. Ya tadi yang saya sebutkan bahwa ada disparitas kecepatan. Nah, atau kalau kita melihat kecepatan desain sudah ditetapkan, namun kecepatan operasi melebihi jauh kecepatan desain, kemungkinan kecelakaan pun kemungkinan tinggi. Oleh karena itu, setelah kita menetapkan kecepatan desain dan kendaraan desain, maka syarat-syarat teknis harus kita perhatikan. Apa saja sih sebenarnya yang berhubungan langsung dengan kecepatan? Banyak. Kita sebut 5 saja. Yang pertama, jarak pandang henti. Yang kedua, jarak pandang mendahului. Yang ketiga, jarak pandang berkeselamatan di persimpangan. Kalau ini bukan jalan tol ya, ada persimpangan. Kemudian, super elevasi. Dan yang kelima adalah kelandaian memanjang jalan yang sesuai dengan kemampuan kendaraan desain. Jadi jelas, kecepatan rencana ini berhubungan erat dengan faktor-faktor desain lain, seperti yang 5 tadi saya sebutkan. Nanti, efeknya seperti apa kita bahas ya setelah ini. Rencana mereka belajar. Kecepatan operasional yang dipilih oleh para pengemudi tidak hanya dibatasi oleh geometrik jalan saja, tetapi juga sejumlah faktor lain. Kalau tadi kita bicara geometrik, ada juga faktor-faktor lain tentang hubungannya dengan kecepatan operasional. Apa saja itu? Saya coba sampaikan 4 saja ya. Yang pertama adalah resiko pengemudi terkait pelanggaran terhadap marka dan rambu jalan. Jadi kadang-kadang marka atau rambu dianggap biasa. Marka itu sering dihindari. Kalau ada marka kejut, di lajur kiri pindah ke lajur kanan. Padahal lajur kiri ini untuk mengingatkan kita agar tidak ngebut misalnya, tidak melebihi batas kecepatan, agar kita tidak ngantuk. Pindah ke kanan, nggak ada marka kejutnya. Seperti itu. Atau marka tidak putus, marka menerus, tetap aja dihajar untuk mendahului misalnya. Kalau di lajur berlawanan, itu kan sangat berbahaya. Marka chevron, diverging, converging, itu juga tidak banyak diperhatikan. Marka bahu yang jelas menerus dihajar juga, kan? Bahkan tidak sedikit kendaraan yang melaju kencang di lajur bahu yang memang hanya untuk darurat. Nah, ini memang menjadi faktor penyebab lain. Kedua, ini yang menjadi concern adalah batas kecepatan dan tingkat penegakan hukum terkait ketidakpatuhan pengemudi, khususnya terhadap pembatasan kecepatan. Banyak ide tentang ini. Ada yang mengatakan pengereman otomatis menggunakan elektronik. Itu teknologi yang sangat memungkinkan kita terapkan. Yang pasti, para penegak hukum harus secara jeli dan konsisten di dalam melakukan penegakan. Dan lagi-lagi, kembali ke para pengemudi untuk disiplin. Yang ketiga, kinerja kendaraan terkait jenis mobil. Apakah itu mobil penumpang, apakah itu mobil bus, atau mobil truk. Dan kekuatan mesin, apakah mobil baru atau mobil lama. Ini juga jadi faktor penyebab. Yang keempat, adalah karakter mengemudi yang berbeda-beda. Tergantung keperluan perjalanan, usia, jenis kelamin, pendidikan, budaya. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku berkendaraan, khususnya jika pengemudi lelah, frustasi, atau bosan. Nah, kalau kita kembali ke cerita-cerita yang ada di media, bagaimana kejadian di 2 minggu yang lalu, salah satu figur kita kena musibah sampai dengan wafat, diduga pengemudinya menggunakan handphone untuk mengakses media sosial dalam kecepatan yang sangat tinggi. Dengan kecepatan sesuai standar saja, penggunaan handphone itu sangat tidak diperbolehkan. Nah ini udah gila-gilaan kecepatannya, kemudian menggunakan media sosial. Lelah, frustasi, bosan, itu mungkin menjadi salah satu penyebab bagaimana pengemudi abai di dalam melakukan berkendaraan yang berkeselamatan. Para insan mereka belajar, kecepatan operasional faktanya berbeda dengan kecepatan desain sebagai akibat dari faktor-faktor karakter pengemudi dan kendaraan tersebut. Desain jalan harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut
yang mungkin saja mempengaruhi penetapan atau mengubah elemen-elemen geometrik jalan, agar kecepatan desain dan kecepatan operasional tidak jauh berbeda, sehingga kinerja jalan yang harapkan bisa tercapai. Jadi faktor tersebut harus kita integrasikan, kita lihat, kita evaluasi, kita analisa, kita buat ya, agar di saat kita nanti mengimplementasikan di lapangan, maka kecepatan desain dan kecepatan operasional tidak terlalu berbeda jauh. Nah, ini memang PR para desainer, PR para regulator ya, operator gitu. Jadi memang banyak yang harus kita lakukan. Baik, para insan Merdeka Belajar, apabila kita bicara musibah kecelakaan, tapi kita bicara secara teknis ya, lagi-lagi ini kan ngawangkongnya di dalam kerangka diskusi ilmu transportasi. Jadi kita bicara secara teknis. Mungkin kita bisa mendiskusikan beberapa indikator tentang risiko kecelakaan. Ada dua indikator. Yang pertama adalah indikator peluang. Nah, saya kutip sedikit-sedikit saja ya, apa indikator peluang ini. Jadi dari beberapa paper dan buku yang sempat saya pelajari, dapat dideskripsikan tentang ada atau tidaknya peluang kecelakaan. Nah, dari indikator peluang ini, kita coba munculkan beberapa indikator turunannya. Pertama adalah perlambatan kendaraan atau deceleration rate. Nilai perlambatan yang lebih besar dari 6 meter per detik kuadrat menunjukkan adanya upaya yang keras untuk menghindari terjadinya tabrakan yang berpotensi menimbulkan luka berat. Ya, kalau tiba-tiba ada perlambatan lebih besar dari 6 meter per detik kuadrat, itu menunjukkan memang kendaraan tersebut menghindari kecelakaan. Artinya ada apa-apanya. Itu kemungkinan terjadi kecelakaan. Yang kedua, ini yang agak sering ya. Waktu tersedia sebelum terjadinya tabrakan itu sangat sempit. Di dalam beberapa buku dan paper disebutkan apabila waktu yang tersedia sebelum terjadi tabrakan kurang dari 1 detik, maka hampir dipastikan akan terjadi kecelakaan. Waktu yang sempit ini 1 detik ini, para insan Merdeka Belajar, bisa diakibatkan salah satunya adalah oleh micro slip. Ngantuk, tidur sebentar, padahal kecepatan sedang melaju, kendaraan sedang melaju, kehilangan waktu, tiba-tiba terbangun, dan waktu tinggal 1 detik untuk menghindar kecelakaan, sudah tidak bisa dihindari. Atau seperti contoh tadi, orang menggunakan handphone, mengakses media sosial, apalagi sampai mengupload sesuatu, gambar. Itu orang hebat-hebat itu, sampai mengendara dia menunjukkan odometernya, sampai kecepatan berapa, terus dia upload gitu. Bayangkan, kehilangan berapa detik konsentrasi, tiba-tiba dia tinggal menyisakan 1 detik. Sudah tidak bisa dihindari. Hati-hati. Yang ketiga, yang berhubungan dengan desain geometrik tadi adalah rasio jarak pandang terhadap jarak pengereman. Penggunaan faktor keselamatan atau safety factor, atau disebut SF gitu ya. Apa itu SF? Yaitu rasio jarak pandang terhadap jarak pengereman atau rasio jarak pandang HIPI, atau kita sebut sebelumnya JPH. Nah, JPH ini ada namanya JPH minimum, di mana pengemudi sebagai indikator peluang kecelakaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pilihan kecepatan, waktu reaksi, dan kemampuan pengereman merupakan sejumlah indikator yang mempengaruhi risiko kecelakaan. Jadi clear ya, para insan Merdeka Belajar. Pilihan kecepatan, waktu reaksi, dan kemampuan pengereman menjadi rasio indikator terjadi kecelakaan. Bahkan di dalam beberapa paper dirumuskan di sebuah persamaan tentang JPH minimum ini. Teman-teman bisa lihat di monitor modelnya persamaan. V0 ini adalah kecepatan awal. Kemudian V1 adalah pengurangan kecepatan karena reaksi. Jadi V0-nya di kecepatan berapa kita meluncur, tiba-tiba kita melihat sebuah hambatan atau kemungkinan terjadi tabrakan, kecelakaan. Kemudian kita melakukan pengurangan kecepatan. Nah, ini V1. Kemudian T adalah waktu reaksi. A1, perlambatan akibat kahanan mesin. Jadi menggunakan rasio gear ya. Kemudian A2, perlambatan akibat pengampuan pengereman.
kemampuan dari pengereman ini diukur menggunakan A2. Jadi perlambatan ada kemampuan mesin melakukan pelambatan, melepaskan gas, dan memindahkan rasio gear barangkali. Dan yang kedua adalah melakukan pelambatan akibat pengereman. Nah, model ini, para insan mereka belajar, akan menunjukkan bahwa kendaraan itu mampu berhenti dengan tepat atau bahkan terjadi tubrukan terlebih dahulu. Jadi clear ya, kecepatan operasi itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bereaksi sehingga mengurangi potensi terjadinya kecelakaan. Jadi para insan mereka belajar, penentuan besarnya kecepatan benturan dapat dijabarkan pula berdasarkan model jarak pengereman yang direkomendasikan oleh ASTO. Di 2004 kalau tidak salah dan di 2011 ada persamaan ini. Ya, persamaannya kembali bisa dilihat, sederhana sekali ya, persamaannya seperti ini. V2 ini merupakan perubahan kecepatan akibat pengereman, ekuivalen dengan kecepatan benturan di sepanjang lajur pengereman. Satuannya meter per detik. Kemudian V1 adalah kecepatan awal kendaraan. Satuannya sama ya, meter per detik juga. Kemudian A, notasi A ini menunjukkan perlambatan akibat pengereman. Satuannya meter per detik kuadrat. Dan SB merupakan jarak pengereman, ekuivalen dengan prediksi lokasi benturan. Ini lagi-lagi ya, selalu ada kecepatan di sana. Bagaimana terjadi benturan itu selalu dipengaruhi oleh kecepatan. Nah, diketahui, para insan mereka belajar, bahwa besarnya kecepatan benturan di sepanjang lajur pengereman dapat diprediksi apabila tersedia informasi tentang kemampuan pengereman pengemudi. Untuk kepentingan perencanaan infrastruktur jalan, ASTO merekomendasikan nilai perlambatan sebesar 3,4 meter per detik kuadrat. Ada di ASTO 2011. Namun untuk kepentingan evaluasi risiko kecelakaan, nilainya memang bervariasi, tergantung kemampuan pengereman pengemudi. Lah kalau pengemudinya lagi ngantuk, lelah, bosan, apalagi main handphone, apa dia bisa cepat bereaksi? Mungkin teori ini menjadi tidak berlaku. Lagi-lagi, para insan mereka belajar, begitu pentingnya pengendalian kecepatan, konsentrasi pengemudi, dan perhatikan tingkat kelelahan si pengemudi. Kalau kita yang mengemudi, kita rasakan sendiri. Kalau kita dibantu driver, perhatikan kemampuan driver. Kalau sudah lelah, ajak berhenti di rest area. Kalau di jalan yang tidak ada rest area, ya tentu di warung-warung. Kalau toh udah jelas, di video saya sebelumnya ada persyaratan rest area. Inilah hubungannya. Terakhir, para insan mereka belajar, sebelum saya tutup diskusi kali ini, saya coba tambahkan tentang indikator dan kriteria yang semestinya digunakan untuk menilai gangguan keselamatan di jalan. Saya coba ambilkan dari Rencana Umum Nasional Keselamatan di 2011. Artinya, RUNK ini sudah berusia 10 tahun ya. Mestinya para insan mereka belajar yang biasa bergerak di dalam ilmu transportasi sudah sangat paham, sangat hafal RUNK ini. Apa saja yang saya kutip dari RUNK 2011? Yang pertama adalah aspek manajemen keselamatan jalan. Ini menunjukkan atau mengarahkan indikatornya ada atau tidak adanya personel pengendali pergerakan di jalan yang menyusun dan mengimplementasikan berbagai program pengurangan risiko kecelakaan di jalan. Yang kedua adalah aspek jalan yang berkeselamatan. Ciri jalan yang berkeselamatan adalah apabila terjadi kecelakaan, maka tipe, dimensi, dan tata letak infrastruktur jalan maupun fasilitas pelengkapnya harus dapat mereduksi peluang fatalitas pengemudi. Ya, kalau di jalan misalnya mesti ada guardrail, wire rope, atau concrete barrier. Semuanya itu kan fasilitas pendukung yang memang sudah dikaji secara teknis. Ya, jadi saya tidak sepakat ya kalau mengatakan ada concrete barrier itu berbahaya. Ya, itu sudah ada kajian teknisnya ya, ada kajian teknis. Kemudian selain itu indikator lainnya adalah berupa ketersediaan maupun kualitas fisik infrastruktur jalan dan fasilitas pelengkapnya. Jadi apapun fasilitas keselamatan di jalan ya tetap harus memperhatikan kaidah teknis dan memperhatikan kaidah-kaidah pembayaran yang baik. Karena bisa saja yang sebelumnya
bisa menyelamatkan, apabila tidak dipelihara bisa mencelakakan. Apa contohnya? Guardrail. Guardrail dipasang dengan benar, dipelihara dengan baik, di posisi yang tepat, maka dia akan menyelamatkan apabila terjadi potensi kecelakaan. Sebaliknya, kalau guardrail dipasang tidak benar atau tidak dipelihara dengan benar, seringkali ada pencurian. Misalnya posisinya berubah, bisa menjadi hazard, dan bahkan bisa menambah fatalitas kecelakaan. Bisa saja guardrail yang terbuka, bahkan bisa membelah mobil kalau dia ditubuh. Itu kondisi yang harus diperhatikan. Yang ketiga, aspek kendaraan yang berkeselamatan. Ketersediaan fasilitas pelindung pengemudi atau penumpang dari risiko fatal saat benturan merupakan indikator terpenuhinya aspek kendaraan yang berkeselamatan. Gunakan kendaraan sesuai dengan desainnya, gunakan kendaraan sesuai dengan fungsinya. Nah itu ya hal sederhana. Yang keempat adalah aspek perilaku pengguna yang berkeselamatan. Indikator pengelolaan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan tercermin dalam disiplin berlalu lintas maupun upaya pembentukan perilaku tertib melalui edukasi. Edukasi ini kita bisa mulai dari bagaimana para insan Merdeka Belajar di sini memperhatikan kita mendapatkan surat izin mengemudi. Pengalaman saya terakhir sudah sangat bagus. Dulu, waktu pertama saya mendapatkan surat izin mengemudi, tidak melalui proses yang menurut saya tidak semestinya. Tapi belakangan sudah. Bahkan sering saya dengar ya, teman-teman kita di tempat lain. Bagaimana mendapatkan surat izin mengemudi, mereka harus melakukan berbagai tes, bahkan melakukan pendidikan, kursus dan sebagainya lainnya. Ada teman saya yang sempat saya ajak ngobrol, dia perlu waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin mengemudi di kota yang jauh sana. Artinya edukasi harus dimulai dari awal. Dan itu pun tidak boleh dilepaskan. Sekarang pun harus terus diedukasi, baik dari media sosial, baik di media formal, di majalah, di apapun, terus diedukasi para pengemudi ini agar berkeselamatan. Yang kelima adalah aspek penanganan korban kecelakaan, pasca kecelakaan. Nah, ini juga penting ya untuk para operator, bagaimana menangani kendaraan dan orang pasca kecelakaan. Ini menjadi sesuatu yang cukup penting di dalam manajemen berkeselamatan. Jadi ada 5 ya, para insan Merdeka Belajar. Yang pertama adalah aspek manajemen keselamatan jalan. Yang kedua adalah aspek jalan yang berkeselamatan. Yang ketiga adalah aspek kendaraan yang berkeselamatan. Yang keempat, aspek perilaku pengguna. Yang kelima adalah aspek penanganan pasca kecelakaan. Semoga bermanfaat, para insan Merdeka Belajar. Ingat ya, di saat kita berkendaraan, perhatikan rambu-rambu. Perhatikan batas kecepatan. Gunakan kendaraan sebijaksana mungkin. Untuk siapa? Untuk kita, keluarga, dan saudara-saudara semua, warga Indonesia yang hebat. Semoga tetap sehat, insya Allah tetap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.